Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam dharma, namo buddhaya untuk semua teman-teman yang hadir di sini. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih karena teman-teman sudah mendaftarkan diri dan bergabung di acara buka buku KPG pada bulan ini, karena di bulan sebelumnya kita sudah ngebahas di buka buku di Zoom bersama dengan penerbit KPG. Saat itu kita ngebahas bukunya ini Bante Hainem Sunim ya, yang dari Korea Selatan dengan judul bukunya Love for Imperfect Things. Nah, untuk buka buku di Zoom pada sore hari ini agak sedikit berbeda karena kita harus menjelajah beberapa ribu tahun yang lalu ke belakang, karena pada hari ini kita akan mengangkat sebuah karya klasik yang ditulis oleh filsuf dari Stoa, yaitu Seneca. Tentu nama Seneca ini tidak asing lagi bagi para peminat filsafat. Filsuf yang sudah hidup dari tahun 4 Masehi sampai 65 Masehi ini memang tokoh yang paling penting dalam perkembangan mazhab Stoikisme. Namanya sendiri juga terpandang bersama nama-nama yang lainnya filsuf pada saat itu seperti Epictetus dan juga Marcus Aurelius. Dalam berkiprahnya sendiri, Seneca pun memiliki peran yang sangat penting dalam masa purba itu yang telah berusia lebih dari 2000 tahun. Dan dari sekian banyak buah pemikirannya, gagasan-gagasannya, ide-idenya, salah satu yang cukup terkenal pada saat itu adalah bukunya yang berjudul How to Die. Salah satu buku yang cukup terkenal pada masa itu adalah How to Die, sebuah panduan klasik menjelang ajal yang ditulis oleh Seneca sendiri pada saat itu. Nah, membaca buku ini memang menimbulkan banyak interpretasi-interpretasi yang ada juga nggak pakai asumsi-asumsi macam-macam sebagainya, dibaca mentah-mentah. Akhirnya pasti akan punya kesimpulan bahwa Instagram mengarahkan kita atau menganjurkan kita untuk bukan menghabisi, kayaknya kasar banget, menghentikan hidup kita sendiri atau dengan kata lain bunuh diri. Nah, supaya kita bisa memahami isi dari buku How to Die ini untuk kehidupan, untuk praktis kehidupan kita sehari-hari, di buku ini sebenarnya teman-teman, si Seneca sendiri juga sudah menuliskan di halaman bagian paling depan di buku ini adalah barang siapa tidak memahami cara mati yang baik, dia akan menjalani hidupnya dengan buruk. Itu berarti bahwa kita harus mempersiapkan hidup kita, memaknai hidup kita dengan sebaik-baiknya sebelum kita memutuskan untuk mati. Itu yang asumsinya kalau mau bunuh diri ya, tapi jangan bunuh diri. Gaduh-gaduh masih enak. Oke, untuk menggali lebih dalam bahasan kita pada sore hari ini, kita mengundang pembahasnya. Di sini ada Ustadz Ahmad Dhofir Suhri atau yang dikenal dengan Gus Dhofir. Beliau adalah satu di antara tokoh muda Islam yang besar di pesantren dan kini menjadi pengasuh pesantren Luhur Baitul Hikmah di Kepanjen, Malang, Jawa Timur ya itu. Dan beliau juga adalah seorang alumnus Sekolah Tinggi Filsafat Diyarbakir Jakarta dan saat ini mengetuai Sekolah Tinggi Filsafat Al-Farabi yang ada di Malang juga, yang kayaknya itu berdiri sekitar tahun 2011, yang kalau saya dengar-dengar sejak itu pertama kali didirikan sebagai salah satu sekolah tinggi filsafat gratis ya kalau nggak salah waktu itu ya. Informasi lebih lengkap silakan Anda hubungi Gus Dhofir. Kemudian Gus Dhofir ini juga aktif menulis dan karya-karya tulisnya bisa Anda lihat juga di toko Gramedia atau di toko buku terdekatnya Anda, dan beberapa di antaranya adalah Peradaban Sarung. Kemudian ada Kondom Gergaji. Wah, judulnya ini ngeri ya, ngeri-ngeri sedap. Kondom Gergaji ini tapi isinya adalah kumpulan potret kehidupan ala Cak Dhofir dalam bingkai tulisan-tulisannya Gus Dhofir itu sendiri. Kemudian ada juga buku yang cukup bagus dan cukup menyita perhatian kita semua, yaitu tentang Nabi Muhammad bukan orang Arab. Itu adalah tulisan dari Gus Dhofir. Assalamualaikum Gus Dhofir. Sudah ready di sini ya. Halo Gus Dhofir. Saya sapa dulu deh. Terima kasih Gus sudah meluangkan waktunya untuk bergabung sebagai pembahas di acara ini. Kemudian acara ini sepenuhnya juga akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Mas Bayu. Mas Yede Anugrah Bayu ini juga menyelesaikan studi sarjana dan magisternya di Sekolah Tinggi Filsafat Diyarbakir di Jakarta. Rupanya ini alumni
Driarkara semua ini. Adik kelasnya ya Mas Bayu ya, adik kelasnya Gus Dov Ya. Iya. Ya. Dan sekarang Mas Bayu juga, jauh. Sampai nggak kelihatan tuh ada di titik mana tahunnya mulai belajar. Sekarang juga Mas Bayu cukup aktif menulis serta menjadi penerjemah lepas. Selain itu juga terlibat menjadi pembicara dalam beberapa seri filosofi underground yang merupakan kerjasama antara Teater Utan Kayu, Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara, dan juga penerbit KPG. Nah, nanti acaranya ini santai aja. Kita isi malam minggu yang sore ini. Malam minggu yang sore. Bagaimana memahami banget ini? Itu dengan obrolan-obrolan yang santai. Teman-teman nanti juga kalau pengen mengajukan pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan di kolom Q&A. Di situ kami akan jawab. Kalau pertanyaannya banyak, tentu akan kita coba jawab sebisanya. Semoga waktunya juga cukup. Karena kalau kita ngomongin soal temanya kematian, apalagi temanya kita ini adalah menghadapi bahagia dengan kematian menurut filsafat Stoa. Mudah-mudahan kita juga bisa memahami isi bukunya Seneca How to Die ini juga cukup baik agar kita bisa menjalani praktis kehidupan kita sehari-hari juga dengan baik. Nah, kemudian teman-teman yang hadir di sini juga akan berkesempatan, seperti biasa ya, kita akan bagi-bagi voucher Gramedia. Gimana caranya supaya dapat voucher Gramedia? Nah, caranya gampang, teman-teman. Silakan posting bagian menarik dari acara ini. Anda bisa screenshot atau Anda bisa foto-foto sendiri dengan laptop Anda atau di mana. Itu kemudian Anda kasih pesan dan kesan Anda. Pesan dan kesan Anda di postingan di IG story atau IG feed Anda. Kemudian jangan lupa follow dan mention akun penerbit Gramedia @penerbit Gramedia. Nah, setelah nanti kemudian udah di screen capture, kemudian ditulis kesan pesannya seperti apa, kemudian follow penerbit AKPG, kemudian di tag itu supaya kami bisa bisa notif bahwa Anda juga berpartisipasi di acara ini. Kemudian Anda boleh memposting ya pada periode 2 hari ini dan besok tanggal 27 sampai tanggal 28 Februari, dan pengumuman akan dilakukan pada tanggal 1 Maret 2021 di akun Instagram penerbit KPG. Dan kita akan memilih 5 post terbaik akan mendapatkan voucher Gramedia yang bisa digunakan di seluruh toko Gramedia kami yang ada di Indonesia, dan juga kami akan mengirimkan merchandise buat Anda yang terpilih dari 5 orang itu. Dan kalau misalnya Anda terpilih menjadi 5 orang itu, silakan Anda memberikan informasi pribadi untuk pengiriman voucher dan merchandise itu melalui DM atau direct message yang ada di akun penerbit KPG. Baik, supaya tidak berlama-lama dan waktunya kita cukup untuk membahas ini semuanya, dan kayaknya perbincangan kita seru. Jangan lupa kalau pengen menanyakan sesuatu, silakan ada di kolom Q&A yang ada di situ. Ya, kepada Mas Bayu dan juga Gus Dovir, kami persilakan untuk dimulai. Monggo, Mas Bayu. Ya, baik. Terima kasih Mas Koko untuk waktu yang diberikan, juga kepada penerbit KPG secara umum sudah bersedia menyediakan ruang dan juga waktu untuk acara seperti ini, sehingga malam minggu kita menjadi sedikit lebih berfaedah begitu ya. Terlebih di masa pandemi ini, mungkin kita masih di rumah saja ya, mau kemana-mana juga susah, sehingga acara-acara seperti ini saya kira akan mengisi waktu kita dengan lebih berguna. Baik, sore ini seperti tadi juga sudah disinggung Mas Koko, kita akan membicarakan sebuah buku yang ditulis oleh Seneca, judulnya How to Die ya. Buku ini sebetulnya kumpulan teks ya, berisi kumpulan teks dari Seneca yang lalu diterjemahkan dengan baik oleh KPG, berisi renungan-renungan dia tentang kematian. Seneca kita tahu dia lahir sekitar abad keempat sebelum Masehi sampai abad pertama, sekitar itu tidak diketahui persisnya.
lalu hidup sekitar usianya mungkin 60 atau 70-an tahun, artinya dia meninggal sekitar tahun 60-an Masehi, dan dia meninggal karena bunuh diri, atau lebih tepat disuruh bunuh diri. Jadi Seneca ini seorang senator ya, senator di Kekaisaran Roma. Senator itu gampangnya anggota dewan, anggota DPR ya, anggota DPR-nya Roma begitu. Lalu karirnya menanjak terus, dia sejak kecil sudah kaya ya, sejak kecil sudah kaya. Karirnya menanjak terus sampai pada puncaknya dia menjadi tutor, menjadi apa ya, penasihat, pembimbing guru untuk salah satu kaisar Roma yang dikenal paling kejam bernama Kaisar Nero. Nanti pada gilirannya Seneca disuruh bunuh diri oleh Kaisar Nero sendiri. Jadi kita bayangkan konteks zaman itu ya, di mana di Kekaisaran Roma bunuh-membunuh ya, bahkan antar keluarga itu sangat biasa, sehingga kematian pada waktu itu menjadi suatu pemandangan yang boleh dikata sehari-hari, baik di kalangan bangsawan maupun di kalangan rakyat biasa. Seneca seperti tadi juga sudah disinggung adalah seorang penganut filsafat Stoa, dan kalau kita mendengar kata filsafat ya, seakan-akan itu mengawang-awang ya, suatu bidang yang susah dipahami dan sebagainya dan seterusnya. Tapi kalau kita bicara filsafat Stoa, sebetulnya jauh dari itu. Filsafat Stoa itu justru menekankan praktek. Tidak usah banyak ngomong ya, yang penting praktek. Maka di buku ini di bab terakhir disebut, judulnya itu lakukan apa yang kamu khotbahkan. Jadi yang terpenting adalah praktek, bukan spekulasi ya, bukan spekulasi pikiran. Oleh karena itu sangat beruntung kita pada saat ini juga kedatangan Gus Dovir yang kebetulan juga mengelola pesantren begitu ya. Saya kira ini nanti akan memberi nuansa pada diskusi kita tentang bagaimana filsafat Stoa itu bukan spekulasi mengawang-awang, melainkan lebih menekankan pada praktek. Nanti mungkin Gus Dovir bisa menggali bagaimana kira-kira mungkin di pesantren latihan-latihan ala Stoa mungkin bisa membantu atau dipraktekkan atau mewarnai kehidupan sehari-hari. Baik, untuk tidak berpanjang kata, atau mungkin sedikit saya perkenalkan ya, buku ini bukan satu-satunya buku filsafat Stoa dalam bahasa Indonesia. Sebelumnya pernah terbit ini buku Filosofi Teras ya, karangan Mas Henry Manampiring. Dia yang istimewa ini bukan seorang akademisi, bukan seorang ahli filsafat, tapi dia mempraktekkan filsafat Stoa untuk mengatasi boleh dikata mental disorder ya, mental disordernya sendiri. Dan dia menulis buku ini sangat bagus, menjadi bestseller ya. Lalu juga pernah sebelumnya kita bahas di Filosofi Underground di Teater Hutan Kayu, bersumber dari ini buku ini Filokomik ya. Jadi Stoa itu bisa juga didekati dengan mental health, bisa juga menjadi sebuah komik ya, bisa juga menjadi sebuah karya akademik macam-macam. Nanti teman-teman bisa mencari sumber-sumber lain yang relevan. Baik, untuk tidak berpanjang kata, saya persilahkan langsung saja Gus Dovir untuk menyampaikan apa yang kira-kira bisa digali dari kematian menurut dalam pandangan filsafat Stoa ini. Silakan Gus. Baik, terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mas Bayu, ini sahabat saya, saudara saya, pendapat, tapi tentu pendapat Anda sama. Ini Mas Koko di sana juga, mungkin Mbak Christine, mungkin rekan-rekan dari KPG, Pustakaan Populer Gramedia. Saya siaran dari bar ini supaya menghayati filsafatnya Seneca ini ya, dari minibar. Baik. Lucius Annaeus Seneca, orang yang lahir di Cordoba, satu kota yang seharusnya menjadi ibu kota Spanyol lama ya, tetapi kelak di Spanyol modern kotanya menjadi Madrid. Ini tentu ada hubungannya dengan penaklukan yang dilakukan
Islam, kerajaan sebagai semua serta buku yang sudah disinggung. Ya, Seneca ini pernah dibuang di Pulau Konsika oleh Kardinal Socrates, tetapi kelak dipulangkan lagi, dibebaskan lagi, karena dia diminta menjadi pendidik, bahkan bahasa Indonesia dijamin pembimbing, pendidik untuk bagian seorang calon dari satu ini di status disinggung oleh Dr. ini. Saya hanya ya mungkin saya baik. Maaf Gus, suaranya kelihatannya sepertinya kurang jelas. Bisa mungkin speakernya ya agak putus-putus tadi ya saya kira. Apa sudah dengar jelas? Ya, agak mendingan. Monggo, silakan ya. Kaisar Nero, ini kaisar yang sangat kejam. Sekurang-kurangnya dia membunuh 600 juta penduduk di tepi kanan kiri jalan, menerangi jalan. Kelak di era computerized, di era komputerisasi atau sekurang-kurangnya awalnya ketika Seneca Nero ini menjadi program banding, yakni program untuk memindahkan data, memindahkan gambar, video ke dalam kepingan cakram yang kita kenal dengan CD. Oleh karena memang Nero ini kaisar. Baik, sudah disinggung tadi Stoa. Saya akan kenalkan dulu pada Musa. Ini Stoa itu apa sih? Stoa itu satu prinsip ajaran dalam filsafat yang menekankan dua hal. Nomor satu, selaras dengan alam. Yang kedua, kebebasan, tetapi semata kebebasan, tetapi kebebasan spiritual atau juga kebebasan intelektual. Sifatnya gampangnya untuk kebebasan. Baik. Selaras dengan alam. Ajaran Stoa ini kan berangkat dari 300 tahun sebelum Masehi. Itu satu. Yang kedua, kelak ajaran Stoa ini mewarnai seluruh imperium Romawi, bahkan Romawi Timur, sebahagian Alexandria, provinsi yang Mesir, Iskandaria. Kemudian bahkan dalam perjalanannya telah mewarnai satu lembaga transliterasi di Baghdad. Ini Irak, bukan bahasa Arab, ini justru bahasa Sanskerta. Baga dan Dada. Baga ini Tuhan, Dada itu kota pemberian. Jadi makanya Baga ini kan bukan ketuhanan. Orang yang ahli dan disebut Bagavan. Nah, ada lembaga transliterasi namanya House of Wisdom dalam bahasa Arab, Baitul Hikmah. Ini jadi nama salah satu pondok di Indonesia. Jadi nama salah satu. Maka para filosof Muslim di mazhab Baghdad untuk kemudian pindah ke mazhab Andalus ini nyaris diwarnai oleh, kalau tidak matahari kembar, Aristoteles, maka Platon. Tetapi kebanyakan yang nanti berperan dalam mistik Islam justru ajaran Platon, Platonisme, dan di sisi lain ajaran Stoa. Baik, kita kembali ke sini. Tadi prinsip ajaran Stoa ini dua. Saya ini beberapa ya. Ada beberapa sini. Ini juga saya ini tahu ya, lama sekali saya ambil ya. Jadi masih terawat dengan. Oke. Jadi lebih kurang. Maaf Gus, sepertinya suaranya kurang bisa terdengar, kurang stabil. Mungkin posisinya bisa diperbaiki atau mikrofon mungkin
juga didekatkan. Dari sini tampaknya putus-putus. Saya bisa minta tolong. Ya. Baik. Ya, mohon maaf ya, ini terganggu ini. Oke, kita lanjutkan. Ini ada yang saya ganti. Atau mungkin dicoba nggak pakai headset, Gus. Mungkin dicoba begitu saja. Coba dulu. Halo, apa terdengar ini lebih baik? Ya, sekarang lebih baik. Lebih baik. Oke, siap. Oke, ngapunten, mari kita lanjutkan. Saya ulang sedikit. Ya. Seneca dibuang ke Pulau Korsika karena alasan politis, sekiranya ia berusia 36 tahun, tepatnya pada tahun 41 Masehi, tetapi kelak dikeluarkan lagi, dibebaskan sebagai tahanan politik, karena ia nanti akan ditugaskan menjadi guru, pembimbing, intelektual, seorang calon kaisar bernama Nero. Ini kaisar yang sangat kejam tadi, yang membakar 600 budak hidup-hidup, bahkan menjadi program burning di komputer ya, memindahkan data, video, audio ke kepingan VCD atau DVD. Baik, ajaran Stoa ini dua. Nomor satu, selaras dengan alam. Nomor dua, bebas, tetapi kebebasan intelektual dan spiritual. Ini cocok banget untuk jomblo ya, terutama karena malam minggu. Ini ajarannya Seneca. Mari kita ulas ini sedikit. Saya tidak akan bicara banyak, mungkin 10-15 menit. Nanti kita ada dialog-dialog ya yang menarik. Ya. Oke. Corak filsafat Yunani yang kelak berpengaruh bagi dipindahkan, ditransmisikan ke satu lembaga transliterasi bernama Baitul Hikmah di Baghdad. Tadi saya singgung, Baghdad ini bukan bahasa Arab, tapi bahasa Sanskerta. Baga itu kota, Baga itu Tuhan, dada itu kota. Jadi kota anugerah Tuhan. Makanya yang ahli di bidang ketuhanan disebut Bhagavan atau begawan. Nanti nyaris semua filosof Muslim ini pada periode-periode awal hanya memberi catatan kaki, menerjemahkan, melanjutkan, memberikan komentar-komentar kepada ajaran sekurang-kurangnya 3 nama besar dari filsafat Yunani, yakni Socrates, sebagian ada yang menyebut beliau nabi ya, kemudian muridnya Platon dan santrinya lagi Aristoteles. Itu satu mazhab tertentu, dan 300 tahun kemudian ada mazhab Stoa yang ini juga mewarnai corak pemikiran mistik atau corak pemikiran tasawuf ya. Salah satu disiplin ilmu di Islam yang sampai sekarang masih terawat di pesantren. Baik, 2. Tadi pertama, selaras dengan alam, ini coraknya Yunani. Jadi coraknya filsafat Yunani itu kosmosentrisme. Selaras dengan alam, saya ini subjek, tetapi saya adalah bagian dari alam. Itu dia. Oleh karena itu, saya tidak berhak mengeksploitasi alam. Maka begitu manusia mati, alam itu meminta kembali. Jadi cara berpikirnya bukan to have, memiliki alam, atau to be, human being, ada istilah itu kan, human being, human having ya. Tetapi lebih terkonsentrasi kepada to do, apa yang saya lakukan supaya selaras dengan alam, itu dia. Kelak pada gilirannya corak pemikiran filsafat abad pertengahan adalah teosentrisme. Cara berpikir saya adalah Allah, cara berpikir saya adalah Tuhan. Tuhan itu adalah tujuan, orientasi, muara di mana cinta saya ini menuju, rindu saya ini bermuara ke sana. Kemudian cara pandang Stoa yang selaras dengan alam ini dibongkar habis-habisan kelak oleh filsafat modern, di mana manusia menjadi subjek, dan ini akhirnya bukan lagi manusia merasa
bagian dari alam, tetapi manusia adalah pemilik alam sehingga eksploitatif. Jadi ini bagaimana saya buat kafe, mall, atau saya bikin properti dan sebagainya. Tapi dulu tidak. Di filsafat Yunani, khususnya filsafat Stoa, bagaimana selaras dengan alam. Oleh karena itu, ada dua prinsip ya, saya ambilkan di buku ini tidak ada, saya ambilkan dari buku pembanding. Cita-cita termasyhur Stoa adalah ataraksia dan apatia. Apa sih ataraksia itu? Ataraksia ini bebas dari kecemasan akan masa lalu dan kekhawatiran akan masa depan, serta apatia, enjoy dengan penderitaan saat ini. Nah, ini sudah selesai berarti hidup ini. Kita kan takut masa depan, cemas dengan masa lalu. Ini saya enggak mau menikah, saya jomblo misalnya. Ini kalau menikah ini nanti terenggut kebebasan saya dan lain-lain. Nah, makanya katanya ada ujar-ujar begini, Mas Bayu ya, guru atau pelajaran atau dosen lah lebih tepatnya ya, dosen matematika itu lebih banyak daripada dosen sejarah. Kenapa? Dosen matematika ini bisa memperhitungkan masa depan, sementara mahasiswa atau dosen sejarah ini selalu sulit move on dari masa lalu. Nah, itu dia. Baik. Ini sekarang itu mau ketemu. Move on. Iya, kita sekarang ke inti pemikiran Seneca mengenai kematian. Baik, kematian itu apa? Pintu yang akan kita masuki, pil pahit yang akan kita telan, gerbang yang mau tidak mau kita memasukinya, suka atau tidak suka, mau tidak mau. Tetapi ada dua cara manusia memasuki, menyambut, menyongsong, dan bahkan merayakan kematian. Jadi kalau ini kan terjemahan James S. Rom, ini bagus ya How to Die ini. Cuma saya pakai bahasa saya, menurut saya ini tema yang ingin saya sampaikan siang ini ya, atau sore ini, malam minggu adalah bagaimana merayakan kematian. Nah ini dia. Kematian ini kan menakutkan. Orang modern ingin lari dengan mencari hiburan-hiburan palsu ke bar, ke mana piknik, liburan, atau apa penuaan diri itu. Kan sekarang cantik itu bergeser ya. Dulu, mohon maaf, Ken Dedes itu konon wanita paling cantik di abad 13, tetapi postur tubuhnya gendut. Kemudian kulitnya tidak putih, coklat agak hitam. Tetapi kenapa ia disebut perempuan paling cantik? Kenapa sekarang cantik itu harus putih? Nah, berarti ada pabrik-pabrik, korporat yang mau jualan obat pemutih, jualan obat pelangsing. Karena dulu, mohon maaf, jangan gendut ya, nanti agak tersinggung gimana ya. Badannya melimpah saja lah, badannya melimpah dari jauhan kelihatan. Nah, itu. Ya, gendut itu simbol kesuburan, kemakmuran, simbol apa ya, kecantikan. Tapi sekarang kan bergeser itu. Putih, langsing, tinggi. Maka kriteria tetek bengek itu yang membuat kita tidak gampang. Jadi mengikuti ajaran Stoa dalam hal ini Seneca, terutama pada bab yang ketiga, jangan ada penyesalan ya, penghiburan untuk manusia ini. Ada yang menarik ini teman-teman. Saya sampaikan saya parafrase dalam bahasa saya begini, yang gampang. Apa sih yang kita takutkan dari hidup ini apa? Mati misalnya, iya sesuatu yang pasti. Ada orang yang lari, tetapi ada orang yang menyambut. Ini nanti pandangan Seneca ini akan mewarnai cara berpikir seorang filsuf eksistensialis dari Jerman namanya Martin Heidegger. Bahkan Martin Heidegger ini bikin istilah beliau sendiri, yakni dua jenis mati yang terinspirasi Seneca ini, Sterben dan Ableben. Manusia bebas dari dukkha dalam bahasa Siddhartha Gautama ya, memang corak pemikiran timur begitu. Bebas dari dukkha, membebaskan diri dari itu, bukan menggenggam tetapi melepas. Bukan overly holding on tetapi letting go. Bukan memiliki, mengeksploitasi tapi melepaskan. Seolah-olah ini pernyataannya begini.
Kalau kamu mencintai seseorang, wahai jomblo di malam minggu yang ikut kajian ini, yang ikut ya bincang-bincang. Kalau kamu mencintai seseorang, biarkan mereka menjadi diri mereka sendiri. Apa itu? Bebas. Kemudian sehingga kalau dia berubah, cintanya berubah oleh karena keadaan situasi tertentu dan engkau tidak menentukan satu syarat pun, jadi selaras dengan alam kan, tidak menentukan satu syarat pun, maka kamu semakin bahagia apakah ia di sisimu atau ia tidak lagi bersamamu, sebab pada prinsipnya engkau tidak memiliki apa-apa. Pertanyaan sekarang, pantaskah kita kehilangan sesuatu yang memang tidak pernah kita miliki? Jadi kalau kita tidak pernah bikin syarat untuk cinta, coba kita bikin syarat. Ini syarat saya, perempuan yang layak saya cintai itu pinter masak, maka menikahlah dengan rice cooker. Perempuan yang pinter nyuci, maka menikahlah dengan mesin cuci. Pak, kriteria saya Pak yang tinggi, menikahlah dengan tower yang putih, yang tahan banting. Oh itu cor, itu beton namanya. Tetapi sapi. Sapi betul, itu kakinya mulus banget loh sapi itu. Nanti kalau pernah saya tinggal di desa sekarang, dulu sudah memang pernah tinggal di kota. Jadi kalau Anda tidak punya syarat, maka cinta itu bebas. Begitu Anda menetapkan satu syarat, syaratnya hilang, cintanya hilang. Saya cinta kamu selagi kamu cantik. Tapi begitu ada penuaan diri, ini kan cara orang modern untuk menolak menjadi tua, menolak menjadi mati. Ada istilah Peter Pan. Golongan-golongan orang-orang yang menolak menjadi tua. Oke, itu satu poin ya. Baik, sekarang satu lagi sebelum kita diskusikan. Tadi kan mati sesuatu yang pasti. Saya pakai bahasa Heidegger, bagaimana Heidegger ini sama sekali mengadaptasi copy paste lah itu, copy paste sama sekali pemikiran Seneca. Tetapi saya lihat di bukunya tidak banyak menyinggung. Saya Heidegger ini kurang berani mengakui atau mungkin saya berbaik sangka begini, mungkin Heidegger ini memang punya pandangan yang serupa dengan Seneca ya. Tetapi hemat saya, kalau saya belajar filsafat pasti saya terhubung dengan buku-buku filsafat. Kalau saya belajar tentang dunia otomotif pasti saya tahu tokoh-tokoh, perusahaan-perusahaan, kemudian apapun yang berhubung dengan dunia otomotif. Tapi abaikan saja itu. Mari kita amati bahasanya Heidegger yang sama persis dengan yang dikemukakan Seneca. Bahkan beliau bahagia dengan dihukum mati. Tadi disinggung oleh Mas Bayu, dan itu bagus sekali. Jadi kematian ini, hukuman mati, Sokrates. Di dunia Islam itu Al-Hallaj. Ada lagi cucunya Nabi Muhammad itu namanya Husain, Sayyidina Husain. Itu meninggal menyongsong kematiannya. Kematiannya itu disambut itu. Dia katakan begini. Kita bandingkan pernyataan cucu Nabi yang lahir setelah Seneca atau Heidegger yang justru di abad 18-19 jauh setelah Seneca itu. Wah, jauh sekali itu. Kira-kira 17-18 abad setelah beliau. Kalau Sayyidina Husain ini 7 abad setelah Seneca. Dan ini mirip-mirip, mirip-mirip pernyataan ini, apakah ini membaca bukunya Seneca atau memang pandangannya sendiri. Kita kemukakan. Kata Heidegger begini, ada 2 jenis mati. Matinya radio, matinya pohon-pohon, matinya televisi, matinya jam tangan. Itu sterben. Tidak ada maknanya. Energinya habis, sumber dayanya habis, mati. Tapi ada kematian yang upleben, run after, yang kita lari menyambutnya, menyongsongnya sebagai martir. Bahasa kita syahid, mati syahid itu. Jadi bukan teroris ya, teroris itu mati sangit kata Gus Dur itu. Apa masuk surga? Kata Gus Dur itu, Gus Dur ditanya itu Mas Bayu, Mas Koko. Apa masuk surga? Ya, badannya masuk surga, tapi kepalanya masih ditahan di kepolisian di Polres. Nah, kemudian kata Heidegger ada 2 cara. Satu, orang lari meninggalkan dengan mencari hiburan palsu. Satu lagi menyongsongnya. Tapi jangan salah paham, bukan bunuh diri ini ya, bukan. Memang ini Al-Hallaj, seorang martir itu mati juga oleh rezim ya. Namanya Abdul Qahir waktu itu. Kenapa Al-Muqtadir Billah itu? Karena
Al-Hallaj ini punya data-data korupsinya negara dia punya, maka diamankan dengan dalil agama, politisasi agama. Pandangan ini juga nanti banyak mempengaruhi para kritikus ya. Kalau di pewayangan itu Dursasana. Baik, sekarang kita bandingkan dengan bahasanya Sayyidina Husain, cucu Nabi yang dibantai di Karbala. Ini pertentangannya sampai sekarang Sunni dan Syiah. Beliau katakan begini. Buku ini, pernyataan Sayyidina Husain ini juga diapresiasi mirip pernyataan Seneca oleh sejarawan Prancis yang nulis buku, orang itu bernama Émile de Durkheim, nulis buku La Vida Mahomet atau Life of Muhammad, sejarah hidup Muhammad. Namanya Émile de Durkheim. Pernyataan Sayyidina Husain ya, Husain cucu Nabi itu yang meninggal di Karbala, dibantai 1.500 orang itu begini. Saya tidak melihat kematian kecuali sebagai kebahagiaan. Inilah arol mauta illa sa'adah. Kalau memang agama Muhammad tidak bisa tegak di bumi kecuali dengan kematian saya, wahai pedang, tebaslah saya. Wahai anak panah, tusuklah saya. Ini kalau kita lihat sekilas bunuh diri loh ya. Menyongsong kematiannya. Sama dengan Socrates yang minum racun, sama dengan Seneca. Ini ada bab beliau dibakar, terus mengiris urat nadinya, tidak merasakan sakit itu, memanipulasi pikirannya, dan sebagainya. Ini seolah-olah bunuh diri. Tetapi tidak, justru kata Seneca sebaliknya, orang yang punya rencana mati, hidupnya berkualitas. Tadi disinggung tadi oleh Mas Bayu. Orang yang punya rencana mati bagaimana, mati bersama siapa, yang dikasihi, kemanusiaan, keindonesiaan, kerukunan, maka hidupnya akan diwarnai oleh itu. Jadi pesan Seneca ini bukan filsafat kematian, justru filsafat hidup. Ini patut kita garis bawahi, bukan merayakan mati dengan cara memaknai hidup. Ini saja yang mau saya sampaikan. Jadi hidup itu bagaimana? Ya hidup di zaman sekarang. Jomblo atau enggak, punya pekerjaan atau tidak, nikmati saja. Kalau kita tahu hari ini sedemikian menyedihkan, misalnya, maka kita tidak perlu lagi repot misalnya. Sama dengan begini loh ya. Ini seandainya saya begini, seandainya badan saya begini, seandainya saya lahir di Jepang. Padahal kebahagiaan itu sekarang saat ini. Itu yang diharapkan, yang dicita-citakan, yang ingin diajarkan oleh Seneca. Bahagia itu sekarang, memaknai merayakan kematian itu dengan hidup bermakna, dan kita tahu ya, Seneca ini usianya pendek. Banyak versi sejarah 58, 59, ada yang katakan 61, ada yang katakan 70 ya. Tapi lebih kurang 60 atau 70 tahun itu saja. Baik, Seneca usia biologis pendek, tetapi usia intelektualnya sampai sekarang. Usia spiritualnya sampai sekarang. Bahkan usia kemanusiaannya masih ajaran-ajaran keteladanannya sampai sekarang. Jadi sebenarnya pertanyaan terakhir ini sebelum ada tanya jawab. Kita yang hidup atau kita yang mati? Kita yang mati atau Seneca yang mati? Jangan-jangan Seneca yang hidup ini dan kitalah yang mati karena kita tidak punya peran apa-apa untuk kehidupan, bahkan untuk diri kita sendiri. Ini pertanyaan besar yang mari semoga kita refleksikan menjadi ya oleh-oleh lah dari buka buku ini. Saya kembalikan kepada Mas Bayu. Itu poin yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Gus Dover untuk paparannya yang singkat tapi kena ya. Saya kira betul tadi yang disinggung Gus Dover yang menjadi salah satu inti filsafat Stoa adalah yang pertama selaras dengan alam ya. Tapi selaras dengan alam saya kira perlu diklarifikasi, maksudnya bukan bahwa kita nggak buang sampah sembarangan dan sebagainya. Saya kira yang dimaksud bukan itu, melainkan lebih tepat mungkin menyadari diri tempat kita masing-masing dalam keseluruhan. Jadi kalau mungkin di filsafat Jawa mungkin kita kenal ada jagat gede dan jagat cilik begitu kan, mikrokosmos dan makrokosmos begitu ya. Jadi saya kira selaras dengan alam itu maksudnya itu, tahu menempatkan diri dalam keseluruhan. Dan kalau orang bisa tahu menempatkan diri dalam keseluruhan, emosi, pikiran, saya kira tidak akan terganggu.
persis itulah saya kira mengapa Stoa itu sangat menekankan praktek ya, bukan spekulasi-spekulasi filosofis yang seperti Platonisme dan sebagainya. Dia menekankan praktek. Mungkin untuk sedikit membantu, saya juga bisa bercerita sedikit tentang Stoa. Saya juga pernah belajar ya. Salah satu inti, 3 saja sebetulnya inti filsafat Stoa itu. 1, menerima apa yang tidak tergantung pada saya. 2, memfokuskan diri pada apa yang tergantung pada saya. Yang ketiga, membedakan nomor 1 dan nomor 2. Sudah itu saja sebetulnya intinya. Selebihnya adalah latihan. Saya kira tidak ada lain kecuali itu. Stoa sangat menekankan praktek. Nah, dalam arti itu mungkin saya bisa menggali sedikit dari Gus Dovir ya, karena kebetulan juga mungkin mengelola pesantren, tentang bagaimana sebetulnya praktek-praktek konkret ya untuk mengelola, gampangnya mengelola batin ya, mengelola pikiran supaya jernih, bisa membedakan apa yang perlu benar-benar saya perhatikan dan apa yang sebaiknya saya lepaskan. Saya kira itu. Mungkin monggo sekalian, Gus. Baik. Ajaran Stoa ini sama persis difotokopi oleh pondok-pondok pesantren. Ini saya sebutkan terutama pondok pesantren klasik. Jadi di pondok ini diajarkan satu seni olah batin, riyadhah ya, seni olah batin yang dikenal dalam bahasa Jawa. Ini mohon maaf ya, bukan karena seorang Jawa, bukan. Tirakat, yakni seni meloloskan diri dari kepalsuan-kepalsuan hidup. Itu dia. Baik, mari kita lihat. Kepalsuan itu pada harta benda, jabatan, kemudian ya lawan jenis, pengaruh-pengaruh, popularitas. Itu kan istana pasir. Itu sekali terjang habis itu. Tetapi di pesantren lebih fokus kepada karakter. Kenapa? Karena karakter kita adalah batu karang. Itu yang ditempa, dipahat sedemikian rupa. Kalau punya ilmu ini bisa meloloskan diri dari kepalsuan. Tapi dibedakan, ini Mas Bayu, dibedakan begini. Tidur enggak di kasur, makan itu masak sendiri, menjahit baju sendiri, tidak makan kecuali dari keringatnya sendiri, kemudian menolak merepotkan orang lain. Itu kan prinsip Stoa banget, namanya autarkia, tidak bergantung kepada hal-hal di luar dirinya, tadi disinggung oleh jenengan, oleh Mas moderator ini, autarkia. Kemudian di pondok ini juga diajarkan untuk kuat melek malam itu. Jadi mengurangi porsi tidur, kemudian melatih disiplin makan, karena penyakit kita nyaris selalu bukan karena kurang makan, tapi kebanyakan makan. Kemudian agar senantiasa terhubung dengan kehidupan, dengan alam, mengakrabi realitas. Ada 2 jenis tipu daya yang senantiasa diajarkan di pesantren itu. Tipu daya dunia itu kelihatan, yang jauh tidak kelihatan dan lebih berbahaya adalah terpedaya oleh diri sendiri, tapi mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan agama. Ini banyak sekali. Kalau mau tahu ya rangkaian, ya mohon maaf, rangkaian demo-demo. Makanya saya senang Mas Bayu kalau ibu kota itu mau pindah ke Kalimantan. Tapi Monasnya enggak usah dipindah. Sudah kalau mau reuni di Jakarta aja, di ibu kota baru, biar pemerintah sibuk membangun. Monasnya enggak usah dipindah itu. Nah, latihan seperti ini ditambah dengan kalau di pondok itu dengan zikir ya. Jadi karakter itu dibentuk sedemikian rupa dengan disiplin hidup, tidur itu dikurangi, maka menahan diri, intinya itu. Dalam ajaran agama-agama ada puasa. Nah, oleh karena itu mereka yang belajar di pesantren, ini bukan karena saya lulusan pondok, enggak ya. Ada 2 terang, ada 2 matahari dalam hidup saya, dan ini saya akui, saya sampaikan di buku saya, di banyak sekali kalau saya ngaji atau kuliah. Ada 2 terang dalam hidup saya, 1 pesantren, 2 komunitas Katolik. Tempat di mana saya belajar. Dan itu saya enggak malu aku itu. Saya cium tangan kepada guru-guru saya, meskipun Romo itu ya dianggap sesat oleh mereka. Ya enggak apa-apa, dianggap kafir, biasa saja itu. Itu enggak berpengaruh pada iman saya. Saya merayakan Ekaristi itu
seminggu bisa 4 kali karena minum susu dari gereja, makan roti dari gereja kan ada disediakan itu kan. Jadi ya kita makan saja sebagai maskot kan di Jakarta itu, masyarakat miskin kota. Wah ini roti ini dikasih Tuhan, ini saya minum saja. Nah, oleh karena itu pondok ini lebih menekankan pendidikan karakter. Makanya yang belajar di pesantren tidak ada mengkafir-kafirkan orang, gampang mensirik-sirikkan, membid'ahkan yang beda pendapat. Pondok ini diajarkan merayakan perbedaan. Hanya 2 mungkin perbedaan elementer dengan Stoa. Stoa ini tidak pakai doktrin agama. Kalau di pondok pakai doktrin agama. Itu satu. Yang kedua di pondok ini ada zikir. Ada kidung-kidung dinyanyikan itu. Dan itu membentuk karakter. Pakai musik lah kalau sekarang itu. Mungkin 2 itu. Tapi selebihnya nyaris sama menurut saya. Itu Stoa banget di pondok. Demikian Mas Bayu, saya kembalikan ke Anda. Terima kasih Gus. Saya kira itu tadi bisa memberi gambaran ya kepada kita bagaimana filsafat Stoa itu sekali lagi praktek. Yang penting adalah praktek. Jadi bukan spekulasi mengawang-awang. Mungkin juga kita perlu mengingat bahwa filsafat Stoa itu kan ya sekitar abad ke-3-4 sebelum Masehi sampai kurang lebih setelah Masehi ya, pada awal Masehi. Saya kira itu periode ketika filsafat belum menjadi kegiatan akademik ya. Ketika filsafat itu merupakan, kalau istilahnya Pierre Hadot itu manière de vivre. Cara hidup filsafat sebagai laku hidup. Jadi bukan filsafat baru akan ya praktis ya sehari-hari. Filsafat belum menjadi kesibukan kampus dalam tanda kutip ya. Filsafat baru, saya kira itu baru mulai menjadi kesibukan kampus baru sekitar abad 17-18 memasuki modernitas. Tapi sebelum itu praktis filsafat adalah laku hidup. Maka itu saya kira untuk punya imajinasi, saya kira pesantren itu contoh yang bagus. Jadi kalau orang belajar filsafat pada zaman itu, ya seperti belajar di pesantren. Dia sehari-hari mendisiplinkan diri dan sebagainya dan seterusnya. Oke, itu juga fokus mengapa etika Stoa ya, filsafat Stoa itu juga disebut saya kira etika keutamaan ya. Fokusnya adalah bagaimana caranya supaya hidup saya ini menjadi hidup yang bermutu. Saya kira itu supaya kita mencapai kekasan, mencapai optimalisasi diri kita sebagai manusia. Itu juga filsafat Stoa. Saya kira tadi juga sudah beberapa kali disinggung. Itu juga bagus bahwa filsafat Stoa ini saya kira sesuatu yang universal ya. Tidak tergantung pada agama atau apapun yang kita anut ya. Henry Manampiring itu seorang ahli marketing atau apa begitu ya, tapi dia mempraktekkan filsafat Stoa. Mas Setio, dosen saya, seorang Katolik, dia juga sedikit banyak menganut filsafat Stoa. Gus Dovir tadi juga sudah bercerita banyak pendidikan di pesantren yang sebetulnya juga mengambil inspirasi dari filsafat Stoa. Oke, baik. Untuk kembali ke tema kita, mungkin tema kematian, Gus. Ini menarik untuk kita gali, Gus. Siap. Kematian itu kan sesuatu yang kalau kita sehari-hari boleh dikata sesuatu yang menakutkan ya. Menakutkan, sesuatu yang sebetulnya boleh dikata seluruh hidup kita ini sebetulnya ya upaya menghindari kematian begitu kan. Kita mencari obat kalau sakit ya, atau kalau sekarang pandemi ya menghindari kerumunan dan sebagainya. Mungkin klarifikasi saja bagaimana pandangan hidup yang seperti ini bisa diterima atau tidak sebetulnya. Artinya misalnya kalau kita sekarang menghadapi pandemi, lalu kita ingin berlatih menjadi seorang Stoa misalnya. Apakah lalu berarti kita hidup asal-asalan ya, lalu nggak lagi peduli anjuran pemerintah untuk jaga jarak, pakai masker dan sebagainya, karena toh itu kan kematian ya pada akhirnya semua akan mati, atau bagaimana? Mungkin bisa digali.
Silakan. Baik, kita mengacu matur nuwun. Makasih ini Mas Bayu ya. Kita bisa buka bukunya, teman-teman kalau punya ya. Nanti kalau belum punya ya hubungi Mas Koko saja. Di halaman 131. Ini saya bacakan sedikit ya. Di mata kita, kematian hanyalah sekadar pengudara. Kita hanya bisa melihat apa yang tampak, pikiran yang tumpul, atau yang menjadi budak tubuh. Ini dia. Ini hedon banget ini. Tidak melihat ke depan yang jauh di sana. Ini ke depan yang jauh di sana. Kita akan lebih berani menghadapi akhir hayat kita atau akhir hidup sanak kita apabila kita mempersiapkannya sama seperti seisi alam semesta yang lain. Isi alam semesta yang lain, kehidupan dan kematian akan datang silih berganti dan karya abadi dewa yang menetapkan batas-batas yang tepat pada segala hal juga diarahkan pada tujuan yang sama. Oke, mati hidup ini kan pasti. Ya silih berganti, sesuatu yang wajar, sesuatu yang normal. Kenapa takut? Pada bahagian jangan ada penyesalan. Pada bahagian keempat, bebaskan diri kita. Seneca mengatakan begini. Bebaskanlah dirimu. Ini mana bebaskan, orang sering salah tafsir. Ini bebas memiliki, mengintimidasi, aneksasi, pencaplokan, ekspansi politik. Tidak. Kebebasan. Saya katakan begini. Misalnya, saya menolong pagi hari ada anak kucing ditabrak kendaraan misalnya, saya tolong. Bukan kucing saya, itu juga bukan kucing dosen saya, paman bibi saya. Itu juga bukan siapa-siapa saya enggak tahu, enggak kenal, tapi kenapa saya tolong? Sekurang-kurangnya dorongannya supaya saya selaras dengan alam. Ini nanti juga merevolusi ya pandangan Immanuel Kant tentang etikanya, tapi kapan-kapan kita singgung itu. Tetapi ini saya enggak ada pamrih apa-apa, dorongan apa-apa. Ini semata-mata spiritual commitment. Coba jenengan ikut partai politik, itu sudah jelas political commitment. Kalau saya kuliah belajar di satu perguruan tinggi misalnya, ya itu intellectual commitment. Anda ikut acara ini pun apakah intellectual commitment, emotional commitment karena mau dapat pasangan misalnya, karena malam minggu berdoa supaya hujan, atau spiritual commitment. Memang ini dorongan batin saya menghasrati pengetahuan, saya menghasrati kebenaran. Ditolak atau tidak, mati pasti datang. Pertanyaannya, apa yang kita persiapkan untuk menyongsong di sana? Jadi seolah-olah Seneca mengatakan bahwa sejarah kita memang di bumi, tetapi meta sejarah kita di sana. Kita tidak tahu di sana itu apakah nirwana, kehidupan setelah mati, bahasa kita eskatologis ya, akhirat. Tapi yang jelas ada wangi, ada keharuman yang menunggu di seberang kematian itu. Dan itu betul kita tahu sekarang setelah Seneca tadi saya singgung usia biologis, usia fisiologis, anatomi fisiknya pendek, usia biologis, tapi usia intelektualnya sampai sekarang. Usia spiritualnya sampai sekarang. Bahkan usia ekonomis ini, buku ini dijual juga gara-gara ajaran Seneca ya kan? Jadi betapa ia yang mati ribuan tahun yang lalu menyejahterakan kehidupan kita saat ini. Itu lagi-lagi pertanyaan saya terakhir, saya ulang. Sebenarnya yang mati ini siapa? Kita atau Seneca? Dan banyaklah itu ya. Orang berziarah ke makam Rumi, misalnya tokoh suci besar yang diziarahi banyak lintas agama misalnya. Itu kita atau yang mati? Ya makam-makamnya orang-orang suci, makamnya paus, misalnya para nabi. Itu mereka yang mati atau kita yang mati? Atau memang dada kita sudah sekeras batu? Saya kira demikian. Jadi dalam keseharian simple, kita mau antri enggak mempersilahkan orang lain? Kita mau enggak bertutur kata yang sopan kepada yang lebih tua? Ini jangan salah paham, kalau saya bicara tua muda bukan poligami ya, ini bukan kelas poligami. Itu tetangga sebelah yang ada jualan gitu-gitu. Kita sopan kepada yang tua dan menyayangi yang muda. Wah, itu nanti salah paham itu. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Gus. Ya, saya kira itu bagus untuk juga digaris bawahi sebagai
mungkin salah satu boleh dikata paradoks ya dalam filsafat Stoa, bagaimana dengan menyambut, menyongsong, menerima kematian, itu kita sebetulnya justru sedang juga berusaha hidup sebaik-baiknya. Saya kira itu paradoks yang juga harus kita pahami. Saya kira tidak habis-habis untuk kita pahami sepanjang hidup kita, seperti juga ditulis Seneca di buku ini. Perlu seumur hidup untuk belajar bagaimana menjelang ajal. Jadi untuk satu hal saja kita perlu belajar seumur hidup untuk menjelang ajal. Dalam arti itu saya juga jadi ingat salah satu penggalan teks dari, kalau tidak salah, Epictetus atau Marcus Aurelius atau siapa saya lupa, yang mengumpamakan hidup itu seperti prosesi ya. Hidup itu seperti arak-arakan. Artinya pada waktu giliran kita, ya kita tampil sebaik-baiknya, tampil seoptimal mungkin. Itu juga yang saya kira dilakukan oleh para tokoh filsafat Stoa ketika misalnya Seneca menjadi tutor Kaisar Nero, ya dia tutori dia sebaik-baiknya. Tapi ketika giliranmu itu sudah selesai, ya sudah, terima saja. Giliranmu memang sudah selesai. Maka dalam arti itu saya kira kematian itu bisa dipandang sebagai dengan kacamata itu ya, bagaimana hidup ini ibarat suatu arak-arakan. Ketika giliran kita harus tampil sebaik-baiknya, harus hidup sebaik-baiknya. Tapi ketika giliran kita selesai, saya kira bukan sesuatu yang baik juga untuk, bahasa Jawanya, gondeli. Gondeli itu apa ya? Berusaha mencengkeram ya, mencengkeram hidup itu. Saya kira itu juga penting untuk digarisbawahi. Oke, mungkin ada baiknya kita mulai ke pertanyaan dari teman-teman. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Iqbal Pratama Abdi saya. Tadi Gus Dovir menyatakan bahwa, saya bacakan, filsafat Stoa mengajak kita untuk tidak menyesali masa lalu, tidak mencemaskan masa depan, dan enjoy menikmati masa kini. Contoh praktik sederhananya seperti apa supaya bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini pertanyaan tentang gagal move on tadi, Gus. Monggo silakan. Baik. Seolah-olah Stoa itu ingin mengatakan begini. Tapi sebelumnya ya, penanya ini pernah nggak lewat berkendara, naik motor, naik sepeda? Naik sepeda ini lebih terasa kalau naik sepeda. Ya, saya menyukai sepeda belakangan. Naik sepeda, motor atau mobil lah ya, nyebrang jembatan. Jangan seberangi jembatan sebelum waktunya. Bisa nggak kita itu nyeberangi jembatan sebelum waktunya? Kadang kita kan ragu kan mengambil langkah-langkah besar. Padahal jurang yang lebar nggak bisa kan pakai langkah kecil itu. Tetapi demikianlah manusia, rasa penasarannya tinggi. Tunggu saja nanti sampai. Apa kita lahir langsung 27 tahun? Kan tidak, jadi 1, 2, 3 itu. Jadi seolah-olah Seneca ingin mengatakan begini. Pribadi yang visioner, yang menyongsong, yang riang gembira menyongsong kematiannya, merayakan kematiannya adalah dia yang kalau gagal segera memperbaiki, tidak kecewa dengan kegagalan, yang kalau berhasil dia tidak jumawa, tidak sombong, tetapi ia segera meningkatkan. Jadi bahasa gampangnya begini, pribadi yang baik, yang visioner adalah dia yang meninggalkan keadaannya saat ini. Jadi dia nikmat betul, tapi kalau berlama-lama bahaya itu. Popularitas berlama-lama itu bahaya. Punya jabatan berlama-lama itu malah tidak sehat. Jadi kita tinggalkan keadaan kita saat ini. Jadi jangan nyebrang di jembatan sebelum tiba waktunya. Nanti ada waktunya itu. Mempersilahkan orang lain antri. Ini kan omnipresent. Jadi filsafat Stoa ini filsafat hidup, lifestyle. Jadi omnipresent bagaimana? Hadir dalam keseharian kita. Kita mempersilahkan orang lain duduk, antri, bertutur kata dengan baik. Kapan waktu buka mulut? Ini pertanyaan untuk Mas Iqbal untuk menanya. Kapan seharusnya kita buka mulut? Kapan seharusnya kita tutup telinga? Atau kapan sebaliknya? Sebaiknya kita membuka telinga, kapan sebaiknya menutup mulut?
Ini agak filosofis ya, Anda di kelas filsafat ini. Tapi saya ganti yang gampang. Kapan sebaiknya membuka pintu, kapan sebaiknya menutup jendela? Itu kalau pagi, Pak, kalau sore. Enggak. Pintu kita buka kalau pintunya tertutup, jendela kita tutup kalau jendela terbuka. Pinter-pinterlah kapan menutup telinga, kapan membuka mata, kapan waktunya bicara. Kalau orang lain diam, baru bicara. Kalau orang lain bicara, kita diam. Ini keseharian kita, untuk Mas penanya ini. Bagaimana praktiknya? Keseharian kita. Kenapa sih menangisi pacar yang bukan pacar kita, ya kan? Kok jangankan rumah ya. Ada kan saudara kita nikah dengan janda itu kan ada kan ya. Istri, suami saja loh gantian kok. Kan ada orang nikah sama janda kan. Gantian jangan salah paham loh ya, bukan bebas bukan. Ada saudara kita menikahi janda, menikahi duda. Bayangkan, mohon maaf, pasangan hidup saja tanda kutip gantian. Apalagi jabatan, harta benda, rumah. Jabatan kan 2 periode. Itu pun kalau enggak ketangkep KPK. Nah, apa yang ini sehari-hari banget. Jadi betul tadi filsafat praktis, bukan filsafat teoritis, bukan filsafat akademik. Dan kita mengalaminya. Makanya ajaran Stoa ini ajaran yang abadi, yang terus menyejarah. Menyejarah artinya ia senantiasa hadir dalam keseharian kita. Nah, terima kasih, saya kira itu. Ya, terima kasih Gus. Saya kira bagus juga poin tadi untuk bagaimana being here and now, ya, bahasa Inggrisnya. Betul. Hic et nunc. Menjadi di sini dan sekarang. Praktik sederhananya gimana? Ya, saya kira praktek-praktek seperti itu tadi ya, menikmati keseharian ya, tanpa banyak mikir besok, tanpa banyak mikir kemarin. Saya kira itu juga salah satu keutamaan yang harus terus-menerus dilatih. Atau mungkin untuk sedikit memberi gambaran, saya juga pernah baca salah satu buku agak baru, relatif baru, tapi lupa saya judulnya, yang mengibaratkan misalnya hidup kita ini seperti misalnya kita diminta nyopir di jalan tol yang lurus, tapi harus dengan kecepatan tinggi. Katakanlah berapa 200 km per jam gitu ya. Bayangkan kita dihadapkan pada situasi seperti itu. Apa yang kita lakukan dalam situasi seperti itu? Fokus pada kemudi kan, fokus pada kendali. Apa saja yang lewat itu ya sudah seperlunya saja, sejauh tidak mengganggu kemudi saya. Saya kira itu juga yang bisa diangkat untuk memahami apa yang diajarkan oleh filsafat Stoa, bahwa yang terpenting adalah kemudi saya ini, kemudi kendali saya ini. Yang selebihnya ya itu di luar kuasa saya. Di luar kuasa saya, maka tidak sepatutnya mengganggu apa yang ada dalam pikiran saya, apa yang bisa saya kendalikan, apa yang bisa saya kemudikan. Saya kira itu juga salah satu cara untuk bisa membayangkan bagaimana menjadi di sini dan sekarang ya, menjadi di sini dan sekarang itu salah satunya, saya kira seperti itu. Baik, saya sampaikan pertanyaan lagi dari Leo Febrianus. Dia mengatakan menarik untuk mendalami pembahasan mengenai kematian menurut Seneca dan Heidegger. Pertanyaannya, apakah Seneca dan Heidegger melihat kematian secara positif? Heidegger dengan manusia menuju kematian, sedangkan Seneca seperti apa? Karena kematian menurut Stoa bukanlah yang bisa kita kendalikan. Menarik untuk melihat seperti apa setelah kematian keturunan kita, apakah kita punya tanggung jawab untuk warisan kita. Nah, ini menarik ini. Jadi mungkin bisa juga dibawa ke arah nanti mungkin sedikit saya juga akan membantu soal salah satu kritik terhadap filsafat Stoa bisa dibawa ke situ mungkin ini. Monggo silahkan Gus tentang kematian ya. Jadi kalau Heidegger itu kan melihat kematian sebagai akhir, tapi bukan sekedar akhir, melainkan sesuatu yang justru membuat hidup kita itu bermakna. Tanpa kematian, kalau tidak ada kematian, kata Heidegger, hidup kita justru akan tidak bermakna ya. Kalau hidup terus ya, kalau bayangkan kalau kita hidup terus nggak mati-mati begitu kan, lalu menjadi apa artinya gitu. Tapi kalau menurut Seneca gimana Gus? Silahkan.
Oke, kita membincang Seneca ya. Coba baik. Apakah Juga kematian keturunan warisan ya. Oh iya betul itu, kita mau dapat warisan sebanyak-banyaknya emang. Bagi yang malas kerja cari saja calon mertua yang punya warisan banyak. Apakah kematian ini bisa menghalangi karir intelektual saya? Apakah kematian ini bisa menghalangi sesuatu yang abadi loh ya, yang tidak sementara. Kalau jabatan kan sementara. Apakah kematian ini bisa menghalangi spiritualitas saya? Tadi itu saya bikin istilah begini. Usia Seneca ini memang hanya 60-70 tahun. Tidak panjang, relatif pendek lah ya, karena memang dihukum mati. Dan beliau menyongsong kematiannya dengan sangat riang gembira, merayakan itu. Sama persis dengan Socrates itu. Sangat riang gembira, justru orang lain yang sedih itu. Jadi kematian usia yang cuma pendek tadi, tapi usia intelektual panjang sampai sekarang. Usia spiritual sampai sekarang. Jadi sebenarnya kematian ini apakah akhir dari karir, tanda kutip lah ya, atau perjalanan intelektual dan spiritual? Ternyata tidak. Bagi orang-orang yang hidupnya berkualitas untuk pengabdian, untuk kemanusiaan, ini coba kita bandingkan juga untuk memperkaya hasanah kita dengan pandangan Lao Tzu. Kata Lao Tzu itu orang tidak mati, hanya energinya berpindah tempat. Apakah para kekasih Tuhan, para rasul, apakah para penganjur kesalehan mati? Ajarannya tetap hidup. Semangatnya menyala-nyala dalam diri kita itu. Tetapi pada saat yang sama, kehidupan modern lah ya, kemewahan, keberlimpahan ini justru menakut-nakuti kita. Saya contohkan bagaimana caranya, jangan niru. Panembahan Senopati, ini Mataram Islam ya. Untuk melindungi aristokrasinya, bagaimana? Pakai mitos Nyi Roro Kidul. Hanya saya yang dapat wahyu ke Prabon. Ini kalau tidak setuju dengan pendapat saya tidak apa-apa. Ini hanya pendapat saya. Kita hidup di negara yang bebas berpendapat, selama itu ilmiah ya, dan bisa dipertanggungjawabkan. Untuk melindungi aristokrasinya, apa yang dilakukan Panembahan Senopati? Ini Raja Mataram pertama. Jadi pakai mitos Nyi Roro Kidul. Saya dapat wahyu ke Prabon. Hanya saya yang berhak jadi raja dan keturunan saya. Maka melindungi aristokrasinya itu pendekar-pendekar, begawan, para resi, kaum bijak bestari, para cerdik cendekia di desa-desa, dibawa ke Kutaraja, pusat kerajaan, ada istilah ngenger. Ngenger dia mengabdi di kerajaan, nanti dikasih gelar, dan ini gelar sangat politis. Gelar itu Ki Gede atau Ki Ageng. Supaya apa? Tidak bikin pemberontakan, supaya mendukung program-program pemerintah. Mohon maaf, kalau bahasa sekarang, dulu Orde Baru bikin MUI supaya kekuasaannya dilegitimasi, tanda kutip, oleh agama. Nah, pembangunan apa ini harus ada legitimasi agama ini. Jualan bedak saja, jualan korekan kuping, kalau tidak ada stempel halal MUI, tidak berani jual itu Pak toko-toko, ya kan? Nah, ini mari kita bawa ke kehidupan kita yang sedemikian rumit sekarang ini. Tapi kalau kita punya cara pandang yang begini, misalnya, ini untuk melindungi aristokrasinya bagaimana? Nyi Roro Kidul, macam-macam lah ya. Pakai gelar-gelar yang politis dan sebagainya. Nah, ini semakin meneguhkan pendapat saya bahwa ajaran Stoa, khususnya dalam pembicaraan kita ini Seneca, How to Die, ini sangat-sangat mendapati relevansinya, bertali temali dengan kehidupan kita saat ini. Nah, berbeda dengan kata para eksistensialis kan begini, human condemned to be free, kan manusia itu dikutuk untuk menjadi bebas. Ada eksploitasi nanti, tapi kalau ajaran Seneca tidak, Stoa tidak, bukan memiliki, bukan overly holding on, tapi melepas. Bisa enggak kita kebun-kebun, tanaman-tanaman kita biarkan sebagai tanaman? Enggak usah kita kasih bonsai, dijual, dipoto, diupload apa, tapi kita biarkan saja riang gembira sebagai tanaman. Itu kalau bisa sudah Stoa banget.
Dan itu orang modern yang dicari. Gimana menurut Mas Bayu ini ya? Saya kira orang modern nyari itu. Ke desa-desa nyari itu. Nyari ini loh ya. Kemewahan di kota ini, apa ya, gelar-gelar akademik. Apa ini palsu semua. Saya ingin lolos dari ini semua. Nah, seni meloloskan diri dari kepalsuan hidup, salah satunya dengan ajaran Seneca, ini buku How to Die ini. Saya kira itu, Mas Bayu. Mohon ditambahkan kalau ini. Ya, oke. Terima kasih, Gus. Saya kira cukup jelas ya apa yang ditawarkan. Melatih diri untuk melihat apa yang sejati. Saya kira itu kata kuncinya. Menyingkirkan kepalsuan ya, kepalsuan. Hal-hal yang sebetulnya setiap hari kita kerjakan, setiap hari kita upayakan, tapi sebetulnya vanity, bahasa Inggrisnya ya, vanity itu apa ya? Kesia-siaan ya, kesia-siaan, glamor tapi sia-sia ya, itu saya kira sesuatu yang juga ditawarkan oleh Seneca untuk melihat apa yang betul-betul sejati. Tapi menarik juga Gus sebetulnya bahwa Seneca ini kan terlahir sebagai orang yang kaya ya, dia sangat kaya bahkan sangat kaya, tapi saya mau singgung itu tadi. Kita tahu ya betul, tapi kita tahu di Kekaisaran Roma dengan politiknya yang intriknya luar biasa zaman itu, kekayaan, nama besar dan sebagainya itu bisa seketika naik, seketika turun ya, tidak karuan ya. Jadi hidup serba rentan ya, serba tidak pasti, persis seperti yang juga kita alami sekarang. Untuk Anda yang mendengarkan mungkin ya kalau yang main saham begitu ya tahu ya bagaimana kekayaan itu bisa seketika melesat, bisa seketika surut dengan cepat. Seneca juga mengalami hal itu. Dia namanya besar, menjadi tutor Kaisar Nero dan sebagainya, tapi toh disuruh bunuh diri tiba-tiba oleh Kaisar Nero sendiri. Saya kira dalam situasi seperti itu kita bisa memahami konteks ya, konteks filsafat Stoa, bahwa filsafat ini bukan sesuatu yang lahir dari kekosongan, tetapi ada konteksnya. Konteksnya seperti itu. Hidup yang serba tidak pasti, yang serba naik turun, maka mau tidak mau supaya orang bisa survive ya, supaya orang bisa bertahan, dia harus mengambil sikap, mengurusi apa yang memang betul-betul bisa dia kendalikan. Saya kira itu. Oke, kita beralih ke pertanyaan lain ya. Ini ada pertanyaan dari Margareta Sri Udari. Mohon sharing. Nah, ini yang diminta sharing, Gus. Sharing dari Gus Dovir. Bagaimana agar kita benar-benar dapat memaknai hidup sehingga kita siap menghadapi kematian. Saya kok khawatir dengan bagaimana nanti keadaan anak-anak kami nantinya. Kemandiriannya, bagaimana menghadapi orang-orang yang bermaksud tidak baik pada mereka, dan seterusnya. Jadi kekhawatiran sehari-hari ya soal anak, keturunan, mengurus anak, dan sebagainya, dan seterusnya. Atau mungkin berusaha coba saya formulasikan ulang menjadi apakah menjadi stoa itu sama dengan cuek? Silahkan. Oke. Ini juga bertali temali dengan pertanyaan sebelumnya tadi soal anak, nanti kematian. Kalau saya mati, anak saya gimana? Setiap orang ini kan ingin dikenang. Ini dia. Setiap orang ingin dikenang. Maka ada ujar-ujar seorang penyair begini. Menolehlah kepadaku sekali saja, lalu kan ku kenang kau sepanjang usia. Jadi setiap orang ini ingin dikenang. Kalau sungai itu mengalir ke laut, maka sejarah itu mengalir ke langit. Setiap orang ingin punya bendera di langit itu. Namanya ingin dikenang. Entah jadi nama jalan, nama perguruan tinggi, nama apa saja. Setiap orang ingin dikenang. Tetapi tidak semua orang membuktikan itu. Ini kritiknya Erich Fromm nanti yang juga salah seorang mazhab, salah seorang tokoh dalam mazhab Frankfurt ya. Teori kritis. Orang ini kan tidak jauh-jauh dari to be dan to have. Ingin jadi apa, ingin punya apa. Saya ingin jadi guru, sudah tercapai jadi guru, lalu saya ingin punya apa? Ini guru sebelah punya mobil baru, ya saya ingin punya juga. Tetapi tidak semua orang tuduh membuktikan berbuat apa sesuai dengan apa yang diinginkannya. Untuk to be, persaingan itu ringan.
Tapi to have ini saling mencabik, saling ya seperti kata Thomas Hobbes lah. Homo homini lupus, pelum omnium contra omnes. Manusia menjadi sekelompok serigala yang saling memangsa, mencabik satu sama lain. Dan itu ada di gelanggang politik, bahkan membawa agama. Tapi bagaimana memaknai hidup? Nanti kalau saya mati bagaimana? Anak saya bagaimana? Oke. Alam ini mampu mendaur ulang. Apa yang baik, apa yang tak pantas. Nah, ini kalau bukti bahwa selaras dengan alam ini patut kita lakukan, patut kita coba, dan memang demikianlah semestinya. Oke. Alam kita tidak pernah, alam tidak pernah berhutang budi kepada kita. Itu nomor satu kita catat itu. Artinya kalau tidak ada kita, ini kalau tidak ada ke saya, siapa yang nolong orang ini? Ya alam akan ngirim orang lain, yang percaya alam, yang percaya Tuhan, Tuhan akan ngirim orang lain. Itu kalau perempuan cantik, bunga desa itu tidak ada yang menikahi. Siapa? Anda kok tiba-tiba jadi pahlawan kesiangan? Kalau bukan Anda, kan ada orang lain itu. Jomblo pun Anda tidak sendirian itu. Jomblo itu banyak teman. Santai saja itu. Ada istilah katanya jovisa, jomblo visabilillah itu. Jomblo di jalan Tuhan. Jadi kalau saya mati, bagaimana nanti? Mari kita kan ingin abadi. Kita bekali anak kita dengan yang abadi. Jabatan tentu tidak abadi. Istri saja gantian kok tadi. Mohon maaf gantian kalau istri kita mati lalu nikah dengan orang lain atau kita nikah dengan janda ya. Jadi istri saja. Oops, sorry, keputus ya. Tampaknya terputus. Mungkin tim bisa bantu yang berbeda, merayakan, membiarkan orang lain untuk merayakan imannya, keyakinannya. Bahkan kalau ada yang ateis, silahkan saja. Nah, itu saya kira mari kita bekali anak cucu kita dengan sesuatu yang abadi, pekerti, moral, pengetahuan, yang itu ajaran Stoa banget itu. Dulu gini, saya contohkan Mbak ya kepada penanya. Dulu Mbak kita melarang begini, jangan nebang pohon, itu ada penunggunya. Itu dulu saya kira orang tua mitos ini tidak ada. Ternyata betul tujuannya. Begitu datang mesin-mesin dari Jerman, dari Jepang datang, ditebang semua pohon, banjir kan, longsor, erosi dan sebagainya. Maknanya jangan tebang pohon, ada penunggunya apa? Supaya kita selaras dengan alam. Kalau pohon ditebang semua, ya banjir nanti. Tapi begitu teknologi datang, nggak ada penunggu. Genderuwo, gombel nggak ada, tebang semua. Ya rusak lingkungan nanti. Itu kan begitu. Jadi jangan pahami pesan itu orang tua, mbah-mbah kita pesan. Masa ada penunggunya? Bukan itu. Kita ambil yang jauh itu loh, kata yang di sana, kata Seneca. Pesannya jangan merusak lingkungan. Kita selaras. Jadi saya memaklumi kalau ada orang tua, mbah-mbah kita, leluhur kita menyembah batu. Batu itu memang punya kekuatan kok. Batu gio kan. Bahkan peradaban kita kan peradaban batu. Ini saya kira Mas Bayu tahu betul ini. Baterai, litium, alkalin, ABC sampai sekarang peradaban kita masih peradaban batu. Yang katanya modern tetap peradaban batu. Kok kita menghina mencaci maki saudara kita yang kapitayan, animis, dinamis, yang nyembah pohon atau itu mereka justru merawat lingkungan. Perhatikan saja binatang, mereka merawat lingkungan. Mereka cinta manusialah yang serakah itu. Karena cara pandangnya subjektif dan mohon maaf eksistensialis yang menyimpang. Seperti yang disalahpahami oleh para kapitalis, para korporat, orang-orang yang serakah, para oligark dan lain-lain. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih, Gus. Saya kira untuk juga membantu bagaimana tadi sempat saya singgung sedikit bahwa filsafat Stoa itu bukan ajaran yang sempurna ya. Dia tidak kebal kritik. Saya kira salah satu kelemahan filsafat Stoa itu adalah persis tadi ya tentang dunia sosial, bahwa dia rentan menjadi ajaran yang
individualis. Tidak dengan sendirinya individualis, tapi orang bisa dengan mudah tergelincir ke sana. Sebab ada salah satu istilah kunci dalam filsafat Stoa itu namanya katekonta ya. Katekonta itu suatu kategori di mana keterlibatan dalam masyarakat itu orang Stoa akan mengatakan kalau dijalani ya bagus, kalau tidak juga tidak apa-apa. Nah, itu saya kira di satu pihak itu bisa menjernihkan pikiran jiwa kita tentang apa yang betul-betul berarti, tapi di lain pihak dia juga bisa menggiring ke arah individualisme. Kita bisa jadi asosial lah gampangnya. Dalam tanda kutip. Saya kira itu salah satu kelemahan yang juga perlu kita kritisi dari filsafat Stoa. Tapi bagaimanapun saya kira terlebih di masa pandemi sekarang ini filsafat ini, ajaran Stoa ini bisa menjadi sangat berguna sebab dia mengembalikan kita kepada apa yang berarti persis seperti situasi pandemi kita sekarang ini. Saya kira itu yang juga menarik untuk digali, Gus. Jadi di masa pandemi ini kan kita melihat sendiri bagaimana orang itu begitu susahnya untuk melihat apa yang benar-benar berarti. Kita lihat orang masih mungkin banyak yang abai terhadap protokol kesehatan, banyak yang juga disuruh di rumah saja juga ngeyel begitu dan sebagainya dan seterusnya. Lalu pertanyaannya, kenapa sih Gus? Kenapa sih begitu sulitnya ya? Kenapa sih begitu sulitnya untuk melihat apa yang betul-betul penting ya, apa yang betul-betul berarti? What really matters ya, apa yang betul-betul berarti dalam itu. Kenapa sih sebegitu sulitnya begitu? Silakan. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya moderator lebih sulit dari semua pertanyaan ini. Ini karena moderatornya filosof. Baik, saya coba pakai bahasa yang kira-kira begini ya, dalam bahasa ringan itu. Bagaimana supaya kita tetap berdampak positif di tengah-tengah pandemi yang justru kita terdampak negatif. Misalnya, bagaimana supaya kita berdampak positif? Oke. Tadi kan kita disinggung juga oleh moderator, apa cuek ajaran Stoa itu? Enggak, kita cuek kepada yang sementara, kita cuek kepada yang palsu. Kita sangat peduli kepada yang abadi, yang memang mulia. Jadi di sini ya, saya pakai juga di halaman 64, ini terjemahan dari Romo Magnis, judulnya 13 Model Pendekatan Etika. Ya. Ada beberapa buku ya, juga kuliah saya. Ini teman-teman, bukunya seperti ini, kalau ada. Ini bab keempat Stoa, bab keempat Seneca, cita-cita Stoa tentang orang bijak. Ini semoga terlihat. Baik, ini di halaman 64 begini. Ini menarik sekali. Bagaimana caranya sehubungan dengan pertanyaan tadi? Kita memberi dampak positif, padahal faktanya kita terdampak negatif. Bagaimana kita sekurang-kurangnya peduli lah. Kalau belum bisa nolong untuk orang banyak, untuk bangsa negara, minimal enggak ngerepotin negara. Gimana caranya? Nah, baik. Mari kita merubah cara pandang dari melihat diri sendiri, lalu melihat orang lain. Dari melihat diri sendiri, kemudian melihat orang lain. Kita saksikan saja misalnya begini. Bodoh, menderita, miskin, menganggur, kena gusur, itu kan enggak enak itu. Jomblo lah, mungkin bagi sebagian enak itu. Itu kan enggak enak. Tapi bagi politisi, bagi jurkam menjelang pemilu politik elektoral itu penting. Angka kemiskinan, pengangguran, ini penting untuk digoreng. Kalau perlu kasih bumbu-bumbu agama itu. Nah, bagaimana melihat ini semua dengan jernih, dengan kacamata yang jernih? Saya kira perlu mengambil jarak. Mengambil jarak ini mari kita maknai dengan dua hal.
tulisan bisa dibaca kalau ada spasinya, ada jaraknya. Tuhan itu kan terlalu terang, kita tidak bisa melihatnya. Terlalu terang itu. Kemudian kita tidak bisa melihat ini karena terlalu terang atau terlalu gelap. Dua-duanya benar. Terlalu terang itu intensitas cahaya tinggi, gelap oleh karena kita bodoh, membelakangi cahaya, dan sebagainya. Coba kita ambil yang inti. Sehubungan juga ini berkorelasi semua ya dengan semua pertanyaan, tapi ini sangat baik menurut saya. Di halaman 64 di buku ini, kita bacakan sedikit ya. Orang yang berwatak kuat harus merupakan pemberani. Itu tesis kedua Seneca. Pemberani tidak sekadar mengatasi perasaan takut, melainkan ia tidak mengenal perasaan takut. Jadi bukan hanya mengatasi, tapi memang sudah tidak kenal itu rasa takut. Tapi belum selesai. Ia menolak untuk merendah, menghamba kepada ancaman, dan oleh karena itu dia tidak takut apapun di luar dirinya, apapun yang mengancamnya. Dengan sikap itu kita tidak membiarkan diri diperbudak oleh orang lain, bahkan diperbudak diri sendiri. Contohnya emosi dan lain. Kita ini kan diperbudak oleh diri sendiri, diperbudak oleh orang lain, diperbudak oleh pandangan-pandangan kita misalnya. Ini kan mengacaukan banget ini. Nah, caranya nomor satu, mari kita lihat diri kita di luar diri kita. Coba kita lihat pakai cermin. Jadi buku ini kalau dilihat dari depan bentuknya seperti ini, secara holistik ya, di bawah begini. Karena memang Seneca ini juga ahli keuangan. Ya, kurator. Bankir. Betul, bankir. Kurator kesenian, kemudian ya meskipun nanti. Dan orang yang sangat diinginkan oleh Seneca ini, dia kan memang pernah berujar begini, saya bahkan siap mati meskipun penyebab kematian saya adalah orang yang saya cintai, orang yang sangat saya hormati. Ini Seneca ingin membuktikan bahwa mati, kehormatan, itu cukup dengan satu keutamaan hidup saja itu. Kita ambil satu saja, misalnya nilai keutamaan apa sih? Jujur. Dengan jujur, hidup di dunia yang hanya sekali ini sudah lebih dari cukup untuk kita jalani. Tanggung jawab, satu saja. Dengan tanggung jawab yang sungguh-sungguh bertanggung jawab, hidup yang hanya sekali di dunia ini sudah lebih dari cukup untuk kita jalani. Apalagi adil, kemudian toleran. Dengan toleransi, hidup yang hanya sekali ini sudah lebih dari cukup untuk kita jalani. Jadi ambil saja satu. Lalu kita, kalau saya kira kalau dipakai semua, kan Seneca kan mengatakan keutamaan banyak ya. Ini juga terinspirasi oleh Plato kan. Keadilan, tanggung jawab, kemudian peduli pada orang lain. Meskipun nanti tanggung jawab ini juga disalahgunakan ya, karena nanti ini juga kritik kalau boleh ditambahkan tadi kepada Mas Bayu ya, tambahkan catatan beliau tadi yang sangat bernas menurut saya. Tanggung jawab saya kira koruptor juga bertanggung jawab pada perusahaannya. Mafioso misalnya bertanggung jawab kepada anak buahnya, oleh karena itu dia korupsi terus. Ini tentu salah, bukan itu yang dimaksud tentu saja. Jadi tanggung jawab yang memang betul nilai keutamaan. Dan kalau kita punya satu saja, ini terjemahan Romo Magnis juga sangat bagus ya dalam perkembangan warisan filsafat dalam bahasa Indonesia, ini sangat bagus saya kira. Kalau hidup ini dengan satu saja nilai keutamaan, hidup yang sekali lebih dari cukup. Jadi kalau ada orang katakan, saya ingin hidup 1000 tahun. Hidup yang sekali sebentar saja dengan satu keutamaan itu sudah lebih dari cukup. Jujur, adil, tanggung jawab, peduli, itu sudah lebih dari cukup itu. Kalau kita punya satu saja itu. Saya kira itu. Ya, jadi bukan jumlahnya ya, bukan jumlahnya, bukan banyaknya, yang penting seberapa mendalamnya kita menghayati itu. Betul. Oke, ada pertanyaan lain Gus dari monggo. Taufik Kurahman. Ada Taufik Kurahman, dia bertanya, nah ini mungkin tentang literatur pesantren, saya kurang begitu paham, nanti mungkin Gus Dovir bisa bantu. Dalam literatur yang dikaji pesantren, biasanya tidur disebut sebagai saudara kandung maut. Ya,
bagaimana ini dimengerti dalam dunia filsafat? Apakah ada yang membahas? Monggo silakan. Oke. Saudara kandung maut. Nah, itu kata kuncinya. Saya belum pernah dengar itu malahan, Gus. Ya, tidur itu cerita seperti mungkin. mati. Betul, tidur itu seperti mati. Oke. Ya. Terima kasih. Jadi begini, Seneca ini tak jemu-jemu mengingatkan kita bagaimana merasakan mati sebelum mati. Itu dia. Bagaimana menemukan surga dalam luka. Bagaimana menemukan keindahan justru dalam situasi yang terpuruk. Ini bagaimana ini? Ini kan harus merubah mindset kan. Membongkar bangunan-bangunan modernitas, membongkar bangunan kemewahan, keberlimpahan hidup yang sudah terbiasa kita dilayani oleh mesin, dilayani oleh ya kemudahan-kemudahan hidup, kita membongkar itu semua. Oke. Siapa yang mampu menggaransi bahwa besok pagi kita masih hidup, masih bisa bangun tidur? Siapa yang mampu menggaransi besok kita bangun tidur ini bisa bertutur kata atau bisa sehat-sehat walafiat lah seperti sekarang? Tidak ada yang bisa. Jadi sebenarnya yang Maha Kuasa atau mekanisme alam, kalau tidak percaya Tuhan, saya khawatir di grup ini ada yang tidak percaya Tuhan, itu silahkan. Tapi tidak perlu khawatir juga ya. Ya. Kalau ada yang tidak percaya Tuhan, mekanisme alam sudah. Ya. Mekanisme alam yang sangat alami adalah tidur. Itu tidak hanya istirahat, enggak. Tidur justru produktif. Bayangkan mimpi loh tidak bisa kita kuasai itu. Kita tidak bisa menguasai diri kita. Mimpi dikejar-kejar anjing, capek betul itu. Mimpi yang diharapkan jomblo, mohon maaf, mimpi basah. Di alam nyata tidak ngapa-ngapain, tapi basah betul itu. Jadi kita tidur ini belajar mati sebenarnya. Akan kita diajarkan bagi yang beragama, sebelum tidur, bangun tidur, kita diajarkan berdoa bahwa Tuhan telah menghidupkan saya lagi. Tuhan memperkenankan saya menghirup udara lagi. Betapa banyak orang yang tidur dan kebablasan. Tidak bangun-bangun lagi, ya kan? Nah, ini bukti di literatur pesantren, tidur ini saudara kandung mati. Memang betul, an-naum syibhul maut dalam term Arab begitu ya. Tidur itu seperti mati. Oleh karenanya kita belajar mati. Namun bagi Seneca ini lebih konkret. Ya, kan ada orang tidur. Mungkin pernah yang senang, saya penggemar Christopher Nolan ya. Pernah nonton film Inception belum yang sekarang kan, yang Tenet ya. Tenet itu saya tonton berulang-ulang. Inception yang Leonardo DiCaprio itu dan Marion Cotillard. Yang mimpi dalam mimpi itu bukan? Betul, itu perang itu sampai 3-4 kali mimpi. Iya. Itu hebat sekali itu kalau ditonton berulang-ulang. Jadi juga kalau kita kembali ke filsafatnya Santo Thomas van Aquinas dalam Summa Theologiae. Juga kalau kita merujuk kepada seorang nama besar di dunia timur, di dunia Islam misalnya Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Itu sama. Jadi mata ini kan menipu. Kita masukkan tongkat lurus ke sungai, danau, kelihatan bengkok. Itu kan pembiasan. Padahal kalau ditarik tongkat itu lurus. Mata ini tertipu. Kalau tidur, akal tertipu. Nanti puncaknya intuisi. Dan menjelaskan iman Kristen, teologi Kristen dengan sangat luar biasa. Thomas van Aquinas ini dengan pendekatan Aristotelian. Dan itu diterima sampai sekarang itu. Dan saya kira filsafat model begitu itu jarang sekarang dan harus dihidupkan lagi. Mohon maaf sekali lagi karena banyak politisasi agama. Beragama pun tidak pakai akal sekarang ya. Akalnya kemana? Bahwa kita ini animali rasionali itu mana? Tidak ada. Agama sudah doktrin diterima begitu. Pokoknya kamu kafir, kamu neraka saklawase, kamu neraka selamanya begitu. Apalagi ya dibumbui dengan mereka lah pengasung-pengasung khilafah yang ingin Indonesia jadi negara Islam macam-macam itu. Jadi betul di filsafat bagaimana itu? Ini sudah disinggung oleh Seneca tadi. Kalau di filsafat para filosof ini kan nyaris selalu orang yang tidak kelihatannya loh ya, tidak mempedulikan dirinya. Ini Seneca ini orang kaya, tapi dia tidur jarang pakai bantal, jarang pakai kasur. Kenapa?
Ini jawabannya Seneca keren. Saya memang nggak berencana tidur. Jadi memang tidurnya di mana-mana itu. Kita kan punya kasur di rumah. Punya kasur, punya bantal, punya rencana tidur itu. Jadi bahkan Seneca ini dalam fase hidupnya, bukan hanya ketika di pembuangan di Pulau Korsika ya, enggak. Di kehidupan wajarnya, kesehariannya, ada beliau ini enggak pakai bantal, enggak pakai kasur. Ditanya kan, diselidiki oleh orang-orang, Anda ini orang kaya, aristokrat. Oh, enggak punya kasur, enggak punya bantal. Loh, saya enggak berencana tidur. Jadi tidurnya ya kelelahan, sudah tidur saja itu. Di mana-mana dan nyaman sekali itu. Jadi justru kita kan yang cemas, nanti tidur saya gimana, tidur berkualitas. Ya pokoknya ngantuk berkualitas tidur itu. Saya kira itu. Ya, baik. Terima kasih, Gus. Jadi saya jadi ingat kata Sokrates dalam salah satu dialog Plato itu kan, dia mengibaratkan filsafat sebagai latihan untuk mati. Apa itu filsafat ya? Filsafat itu latihan untuk mati. Maksudnya bukan bahwa dorongan bunuh diri dan sebagainya, melainkan bahwa kita diajak untuk melihat apa yang betul-betul sejati ya, apa yang betul-betul penting. Dalam arti itu juga saya kira perkara bunuh diri mungkin bisa kita antisipasi. Nah, pertanyaan berkaitan dengan pertanyaan soal bunuh diri, ini ada pertanyaan dari seorang yang tidak bersedia disebutkan namanya, anonim. Selamat sore Gus Dovir, saya mau bertanya bagaimana memahami filsafat Stoa untuk membantu menekan keinginan bunuh diri karena tuntutan keadaan. Bila Seneca bunuh diri karena disuruh oleh petinggi Roma, lalu bagaimana bila justru keadaan yang menuntut untuk bunuh diri? Seperti keadaan miskin terus-menerus, sakit terus-menerus, dan sebagainya. Nah, ini menarik, Gus. Saya kira perlu kita bedah juga, kita antisipasi untuk menghindari mungkin kesalahpahaman. Silakan, monggo. Baik. Terima kasih. Ini saudara anonim ya. Ini bagus sekali pertanyaan ini. Saya menduga pertanyaan ini akan ada memang tadi. Ya. Bahkan ini kita bicarakan di kemarin ya, di technical meeting. Oke. Ya, betul. Kita ingin memulai pembicaraan ini dengan betapa banyak di antara kita orang yang ingin hidup. Karena hidup ini kita maknai sebagai apa? Sebagai anugerah misalnya. Tapi yang lebih penting hidup ini katanya pengorbanan, katanya lagi pilihan, hidup itu penderitaan. Apapun itu, it's all about you. Hidup ini tentang diri Anda, bukan tentang orang lain. Bagaimana kalau keadaan menuntut kita mati? Saya bedakan dua segmen. Satu, dunia medis. Ini di Cina, di negara-negara Eropa diperbolehkan. Di Indonesia masih problem karena ya banyak hal lah ya. Banyak hal. Ya. Kita tidak mempermasalahkan itu. Tapi sekurang-kurangnya kita lihat begini. Ada orang tua sakit 30-40 tahun tidak sembuh-sembuh. Misalnya, kemudian anaknya mengajukan ke dokter ke rumah sakit. Ini orang tua saya di eutanasia, suntik mati. Itu dilindungi undang-undang. Ini sudah sakit 30 tahun, tidak sembuh-sembuh, keluarga bagaimana? Saya sudah kehabisan sumber daya ini, dokter atau pihak rumah sakit, saya sudah kehabisan sumber daya, saya tidak sanggup membiayai, negara juga sudah masa nangani ini saja 30 tahun. Kalau keluarga sepakat, itu disuntik mati dan dilindungi undang-undang. Artinya tidak inkonstitusional ya, tapi dilindungi undang-undang, tidak melanggar, tidak dianggap kriminal atau enggak. Nah, tapi di Indonesia problem ini. Kalau itu kita bedakan loh ya, sama dengan begini. Orang awam itu melihat, kok ada orang digergaji kakinya. Itu orang awam. Kok ada orang dipotong kakinya. Kalau orang pintar memandang beda lagi. Orang berpendidikan yang tahu problemnya, memang harus dipotong kakinya. Itu diamputasi supaya tidak menjalar. Jadi beda lagi. Sama-sama ini dipotong kaki, yang satu menyalahkan, yang satu malah mendukung, malah mewajibkan. Ini harus versi dokter, harus dipotong ini untuk menyelamatkan nyawanya, menyelamatkan jiwanya. Oke, sekarang bagaimana kalau hidup ini penuh penderitaan, tidak selesai-selesai misalnya ya. Saya kalau pakai perspektif Islam, nabi yang paling miskin itu Nabi Isa, dalam hal ini Yesus. Itu paling miskin. Tidak punya rumah,
tidurnya sekena-kenanya di bawah pohon, di gua, di batu, di mana-mana. Ini mohon maaf ya, saya pakai literatur Islam. Beliau sempat punya gelas, tetapi ada orang makan, minum pakai tangannya, maka gelas diberikan ke orang. Beliau sempat punya sisir, tapi melihat ada orang menyisir pakai tangannya, lalu hadiahkan ke orang. Walhasil beliau tidak punya apa-apa. Tetapi yang banyak direndahkan di bumi itu justru namanya berkibar di langit. Disebut-sebut sampai sekarang. Dan pengikutnya justru yang terbanyak di dunia. Pengikut umat Kristiani kan paling banyak di dunia sekarang itu. Malah Islam di bawah itu. Oke. Kalau begitu bagaimana kalau kita dituntut mati oleh keadaan? Nah, filsafat Stoa ini bukan mengajarkan kita mati. Filsafat Seneca tidak menginginkan kita mati, menginginkan kita hidup, memaknai hidup, karena tanda kutip kita punya rencana mati. Kita ingin mati dalam keadaan yang baik, dikenang. Kita ingin menulis ingin sungai tadi mengalir ke laut, ingin sejarah itu mengalir ke langit, ingin kita tulis nama kita di langit, maka caranya kita memaknai hidup. Kalau memang harus mati, matilah dengan cara semulia mungkin, yakni sebagai martir. Mati bukan karena bunuh diri, bukan karena kecewa kepada hidup, karena tadi kata Seneca itu kita menemukan surga dalam luka, merasakan mati sebelum mati. Mati itu apa sih? Kesepian. Kita ditinggal kekasih itu mati kok. Kita tidak disapa mertua itu sudah mati kita itu. Yang punya mertua ya, mohon maaf yang belum ini. Kita dilupakan oleh seseorang, kita sudah mati kok itu. Dianggap mati, dianggap tidak punya peran apa-apa. Bahkan orang yang hanya nyusahin orang lain ketika hidup pun sudah dianggap mati. Dan yang berjasa untuk negara, untuk kemanusiaan, setelah mati pun masih dianggap hidup. Salah satu tokoh yang saya kagumi, ya sudah meninggal di Indonesia ya selain Romo Mangun, Gus Dur, itu namanya tetap hidup sampai sekarang. Itu luar biasa. Kita dulu banyak dicaci maki, dihina, buta atau apa. Justru ya ada konfrontasi dengan ormas terlarang kemarin. Justru namanya tetap hidup sampai sekarang. Jadi Stoa ini mengajarkan, Seneca mengajarkan kita hidup, memaknai hidup. Dan tidak putus asa. Tadi itu saya pakai rumusan begini. Kita tidak putus asa dengan kegagalan, tidak jumawa dengan pencapaian, achievement. Tidak putus asa dengan kegagalan, tidak jumawa dengan pencapaian. Artinya senantiasa move on, cepat meninggalkan keadaan kita saat ini. Ini saya sukses ini, sekarang saya dihormati orang ini. Jangan berhenti. Jangan berhenti di situ, mengawang-awang di ekstase itu. Terus. Jadi kalau berhenti di situ, selesai kita itu. Sudah kita menghamba, sudah popularitas, sudah itu selesai itu. Dan itu tertipu. Padahal itu tangga. Jangan berhenti di situ, terus itu. Sampai kapan? Sampai kita mati. Dan kematian yang wajar, kematian yang tragedi, kematian yang sebagai martir, kematian apapun yang diinginkan oleh Stoa, khususnya Seneca, pembicaraan kita ini adalah kematian yang bermakna. Jadi bukan, saya kira kalau bunuh diri itu bukan aja. Dan kita tahu ya, saya garis bawahi juga kemarin sudah kita bicarakan, Seneca ini mati bunuh diri. Sebenarnya tidak bunuh diri, dihukum mati. Hanya caranya minum racun, menggorok urat nadi dipotong atau dibakar. Ini tidak bunuh diri, dihukum mati. Oleh siapa ya? Oleh rezimnya Nero, karena sudah enggak sependapat. Kan Seneca ini kan bebas. Begitu Nero tidak sesuai dengan asas-asas utama, keadilan, tanggung jawab, kejujuran, ya selamat tinggal. Ini ungkapan Seneca ini bagus sekali ya. Kepada dia yang masih cinta dirinya, selamat tinggal. Ini perkataan untuk Nero sebenarnya. Hanya tidak disebut. Kepada dia yang masih cinta dirinya, maknanya cinta jabatannya, kekuasaannya, singgasananya, saya ucapkan selamat tinggal. Nah, aku musafir bagaimana ya? Ada pemburu ya. Berbekal tidak di lembah dusta, aku memungut sisa-sisa kepada dia yang cinta dirinya, selamat tinggal.
Ya sudah, selamat tinggal. Dan beliau ini almarhum ya, semoga Tuhan mengangkat derajatnya. Ini mati dengan cara yang sangat terhormat. Kalau sekarang hukuman mati kan ditembak. Waktu itu membunuh dirinya sendiri, menenggak racun atau memutus urat nadi. Jadi jangan disalahpahami ini bunuh diri, enggak. Sekali lagi, jangan. Seneca mati karena dihukum mati. Itu dia. Nah, matur nuwun, saya kembalikan ke Mas Bayu. Ya, terima kasih Gus. Saya kira itu bagus juga untuk kita ingat ya, bahwa Seneca tidak pernah menganjurkan bunuh diri, meskipun filsafat Stoa di kasanah filsafat memang sering dianggap kontroversial karena banyak tokohnya yang dianggap bunuh diri, tapi sebetulnya lebih tepat disuruh bunuh diri. Tapi memang ada satu kategori dalam filsafat Stoa namanya katortomata. Itu memang agak kontroversial ya. Dia bisa, Stoa itu mungkin satu-satunya aliran filsafat yang bukan menganjurkan tapi bisa dipakai untuk menjustifikasi bunuh diri. Tapi seperti juga kita pelajari pada kajian pada sore hari ini, maksudnya bukan bahwa Stoa menganjurkan bunuh diri, melainkan menerima kematian kalau waktunya memang sudah datang. Entah apapun caranya, dan itu untuk seorang Stoa suatu sikap yang terhormat. Baik, saya kira memang tidak semua pertanyaan bisa kita jawab ya. Mungkin kalau masih ada yang tersisa, saya kira bisa kita teruskan di forum-forum lain, ada bisa di Instagram atau di Twitter atau dimanapun. Saya ingin menutup kajian kita sore hari ini dengan kutipan dari buku ini. Saya kutip dari halaman 75, ini kutipan yang bagus ya. Kita harus paham bahwa tidak ada bedanya kapan kamu mengalami sesuatu yang pasti akan kamu alami pada satu atau lain waktu, maksudnya kematian. Bahwa yang terpenting adalah seberapa baik kamu hidup, bukan seberapa panjang. Dan seringkali baik tidak berarti berumur panjang. Dengan itu saya mengakhiri kajian kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak untuk Gus Dover untuk waktunya, juga pencerahan-pencerahan yang sudah beliau berikan. Semoga dapat berguna bagi kita untuk terutama menghadapi masa pandemi yang masih sulit ini. Saya kembalikan ke Mas Koko. Silakan Mas. Baik, terima kasih banyak Mas Bayu dan juga Gus Dover. Ini sebenarnya diskusi dan pembahasan yang sangat menarik dan cukup relevan dengan kehidupan kita saat ini. Apalagi di tengah pandemi, kita banyak mengalami goncangan, goyang, cobaan-cobaan, teman-teman yang nggak punya lagi pekerjaan, mengalami putus asa. Pertanyaan terakhir tadi, jadi pertanyaan yang menohok yang nggak diduga, artinya sebenarnya dia keluar. Terima kasih Mbak Sisil. Akhirnya maaf udah saya sebut orang. Akhirnya keluar juga itu pertanyaan kata saya itu. Aduh. Mudah-mudahan orangnya udah live belum. Nah, oke. Terima kasih untuk waktunya teman-teman yang sudah sudah bergabung di acara ini. Terima kasih kepada Mas Bayu, terima kasih kepada Gus Dover. Semoga acara ini bisa memberikan pencerahan buat kita, supaya kita tidak hanya konsentrasi pada tuntutan-tuntutan hidup, tetapi juga tuntunan-tuntunan hidup yang mesti kita perhatikan untuk memperbaiki kualitas hidup kita dalam keseharian kita. Nah, kemudian ada informasi dari kami. Terima kasih sebagai ucapan dan apresiasi kepada para penanya, kami memilih 2 peserta yang akan mendapatkan buku ini, How to Die, secara gratis. Dan karena tadi pertanyaan banyak, kita memilih 2 peserta, yaitu Leo Febrianus dan juga Taufik Kurahman. Semoga Anda belum live, begitu Anda tahu bahwa Anda akan sebagai peserta pemilih yang tanya pada hari ini, karena tadi pertanyaannya cukup baik dan memberikan banyak kita masukan, untuk mengirimkan DM, direct message ke akun Instagram kami di @penerbitkpg. Dan teman-teman juga yang masih belum berkesempatan untuk mendapatkan buku
secara gratis. Teman-teman juga bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan ini. Ada voucher Gramedia yang akan kami bagikan kepada Anda. Caranya tadi seperti awal, post bagian paling menarik tentang acara ini di Instagram Story atau IG Feed. Boleh berupa foto, boleh berupa video. Kemudian tulis kesan-kesan selama acara tadi. Lalu jangan lupa follow dan mention penerbit KPG. Lalu diposting hari ini juga boleh, atau besok juga boleh, sambil memikirkan caption apa yang bagus. Kemudian pengumuman pemenangnya atau peserta yang kami pilih 5 orang itu pada tanggal 1 Maret, itu pada hari Senin, di akun Instagram @penerbitkpg. 5 postingan menarik akan mendapatkan voucher dan juga merchandise dari kami penerbit KPG. Itu kemudian untuk mendapatkan buku ini, kebetulan ada diskon, Anda bisa menghubungi gramedia.com. Lagi ada diskon 25%, teman-teman boleh beli sekarang, mumpung diskonnya masih ada, sebesar 25%, dari harga berapa tuh? 90.000 jadi 67.500. Lumayan. Sisanya buat beli bakso. Kemudian berikutnya, Anda bisa dapatkan di KPG Official Store, di Shopee, juga lagi ada diskon. Kalau di sini diskonnya 20%, tapi Anda akan mendapatkan gratis ongkir. Lumayan kan ya? Dan jangan lupa lewatkan acara-acara kami berikutnya pada tanggal 5 Maret, Jumat besok itu akan ada acara yang sangat menarik. Kita mulai lagi di awal tahun 2021 ini, yaitu Filosofi Underground. Nah, Filosofi Underground ini akan dimulai pada 5 Maret 2021, jam 7 sampai jam 9 malam. Pembicaranya untuk Filosofi Underground di sesi pertama ini di tahun 2021 ada Romo Setio Wibowo dan juga Pak Fitzgerald Sitorus namanya. Mas Sitorus susah, biasanya manggilnya Mas Sitorus aja saya. Itu jam 7 sampai jam 9 malam, Jumat tanggal 5 Maret. Link pendaftarannya ada di kolom chat. Nanti teman-teman bagian itu bisa langsung melakukan pendaftaran di situ, atau di sini ada juga di penerbit kpg.qrd.by ya, bahasa Inggrisnya udah tadi, /PU12021, atau mungkin supaya lebih gampang di kolom chat nanti juga akan dituliskan di situ. Kemudian juga ini slot terakhir, di slide terakhir ada informasi Wali Berandal. Ini adalah buku terbaru yang baru saja kami terbitkan. Buka buku di Zoom, itu diadakannya pada hari Rabu tanggal 17 Maret tahun 2021 pukul 10 sampai 12 pagi 10 pagi sampai 12 siang. Itu nanti juga tersedia diskon eksklusif dan juga bonus voucher seperti biasa. Pembicaranya, narasumbernya ini adalah penulisnya langsung, ada George Quinn, kemudian ada Mas Seno Gumirat Aji Dharma, dan juga Mbak Kalis Mardiasih. Bagi teman-teman yang ingin melakukan pendaftaran, silakan di acara ini besok tanggal 17 Maret, kalau itu masih setengah bulan dari sekarang. Itu aja informasi dari kami. Kami mengucapkan banyak terima kasih teman-teman yang telah bergabung di sini. Terima kasih kepada Mas Bayu dan juga terima kasih kepada Gus Dovir yang sudah meluangkan waktunya untuk acara ini, dan nantikan acara-acara kita berikutnya. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.